Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, perkenalkan saya Venus Rina dengan judul kesempatan dari kelas 2. Sini saya akan membuat cara pengenalan arus. Dengan arus tersebut merupakan suatu pergerakan arus air laut secara horizontal maupun vertikal dari satu tempat ke tempat lainnya secara terus-menerus untuk mencapai satu keseimbangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bisa pengolahan datanya. Pertama itu kita ke bagian prompt. Di sini kita prompt, kita pilih yang namanya Global Ocean Physical Analysis and Forest. Di sini saya milih pulau apa? Di sini kita rectangle wilayahnya, terus kita pilih yang namanya box. Di sini ada longitude dan latitude-nya, kita masukkan ke bagian longitude dan latitude di bagian WSUN. Nah, lalu di from atau to-nya ini merupakan tanggal, di mana di sini saya memilih tanggal 1 bulan 4 tahun 2024 pada waktu 23.00 sampai tanggal 30 bulan 4. Lalu setelah itu kita ke bagian download. Nah, di sini saya telah mendownload, lalu kita ke bagian Ocean Data View-nya. Di sini kita klik file, terus kita pilih yang namanya open. Nah, di bagian open ini kita pilih bagian tempat yang kita simpan tadi sebelumnya. Lalu di sini kita pilih open, terus kita klik next. Di bagian ini kita pilih UO, FO, dan ZOS. Lalu di sini kita klik next. Nah, di bagian ini kita pilih time, terus di sini kita next. Di sini kita full domain, lalu kita klik finish. Nah, setelah itu kita klik bagian ini ke bagian satu surface. Nah, di bagian satu surface, ini kita klik bagian yang kecilnya terlebih dahulu. Kita klik, kita ke bagian properties. Nah, di bagian properties ini, di bagian layers, itu kita pilih yang lain topografi, locus and reverse, dan fill costliness. Lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan bagian ini ke bagian properties, lalu di sini kita ke bagian data, di z-axisnya itu nona, terus di bagian display-nya itu kita pilih rows, di sini rows-nya itu x-nya itu UO, dan di bagian y itu FO, di sini color-nya itu 4, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke contour, lalu kita klik OK. Maka hasil dari arusnya itu akan seperti ini. Maka akan seperti ini di bagian arusnya. Nah, setelah itu di sini kita klik bagian ini, terus kita pilih bagian ini, terus di sini kita pilih extract, terus ke animation, ISO surface, terus di sini kita klik OK. Nah, di sini merupakan tempat penyimpanan GIF. Jadi kita buat, lalu kita klik save. Maka akan muncul gerakan dari panah tersebut seperti bagian ini, maka akan bergerak seperti ini. Dapat terlihat gambarnya, gerakannya arus, walaupun cuma sedikit. Nah, setelah disimpan, itu kita klik kanan bagian ini, terus ke layout template lagi, kita pilih yang namanya 3 surface windows, maka akan muncul seperti ini. Kita klik kanan bagian ini, terus kita ke bagian properties. Nah, di properties ini kita pilih yang display style-nya itu pilih diva, terus di contours itu kita masukkan hasilnya, lalu kita klik apply to all windows di Z variable-nya, klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini juga sama, kita ke bagian properties, terus di sini bagian display-nya itu kita buat diva atau bisa whiten infrared grading, itu tergantung dari laptopnya masing-masing. Terus kita pilih autocad, terus kita klik apply, terus kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Terus di sini juga sama, kita ke display, di sini kita atau bisa di diva atau whiten infrared grading, di contours kita masukkan nilainya, terus kita klik apply. Tuh, bisa seperti ini. Tapi di sini saya pilih diva grading. Nah, maka fungsinya akan seperti ini. Terus kita simpan bagian UO, di mana UO itu kita simpan di bagian yang sebelumnya, yang di mana di extract, animation, lalu ISO surface. Terus kita klik OK, terus kita di sini buat UO. Lalu kita klik save. Lalu tunggu hasil dari UO-nya. Nah, maka hasil UO itu akan muncul seperti ini. Oke, di sini telah simpan. Lalu kita ke file. Di sini saya akan melihat ini merupakan dari data arus. Itu dilihat data arusnya itu gerak. Lalu kita ke data UO. Nah, ini data UO-nya.
lalu setelah itu ini FU. Oke, mungkin itu saja pengolahan data arus kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.